Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan REST API yang saya buat. Yang pertama, API ini masih tes API yang bisa dijalankan di environment lokal. Oke, ada beberapa metode yang saya buat. Kalau untuk get, untuk retrieve data, ada untuk retrieve data user, vehicle, dan juga booking. Untuk post, untuk storing data, itu ada data vehicle dan juga data booking. Dan untuk put atau update data ada di status update di booking, dan untuk delete ada delete user dan juga delete vehicle. Oke, pertama untuk get dulu. Untuk get saya jelaskan untuk di user. Oke, pertama ada get index yang artinya bakal nge-retrieve semua data user, itu ini functionnya yang langsung get data seluruh tabel dari user, dan juga untuk per ID-nya dengan nama function show. Nah, ini dia akan mencari satu baris di tabel user berdasarkan ID. Jika tidak ditemukan, maka user tidak ditemukan, error status, dan jika ditemukan akan respon true status dan menambahkan data user. Coba kita tes. Oke, coba seluruh user dari tabel. Oke, data berhasil diambil, tesnya oke. Di sini bisa dilihat semua data yang ada di tabel user. Oke, sudah sesuai dengan yang ada di database. Oke, selanjutnya jika saya ingin meretrieve satu data user, yaitu data ID keempat, tinggal ubah roots-nya saja, ditambahkan ID. Oke, sudah berhasil. Detail user berdasarkan ID sudah bisa diambil pada ID keempat. Oke, untuk selanjutnya ada post method. Di sini saya akan mencontohkan dua post method. Yang pertama ada validasi form, yang kedua untuk store dummy. Oke, yang pertama untuk yang validasi method dulu. Yang pertama jelas validasi. Nah, jika validasinya fail maka akan error. Selanjutnya jika berhasil maka akan pesan respon berhasil. Selanjutnya ada function store dummy, dimana ini untuk kasus method post yang berhasil, yang langsung pakai function create pada tabel vehicle dengan dummy column, dummy data, dan return status berhasil dan juga message berhasil. Coba dites saja. Oke, yang pertama coba yang perlu validasi. Send. Nah, ada pesan error karena ini function itu berbasis form, jadi tidak bisa ditambahkan. Dicoba untuk yang dummy. Oke, maka tesnya berhasil ya. Dummy vehicle dapat ditambahkan dengan dummy data juga dengan ID 14. Coba kita lihat di database atau di sini. Oke, sudah ada dummy vehicle dengan vehicle ID 14. Di database juga sudah tambah ya.
14 dengan nama dummy. Oke, jadi metode post sudah berhasil. Sekarang metode delete. Coba menghapus vehicle dummy yang tadi ditambahkan berdasarkan ID. Jadi ID-nya itu 14. Coba kita lakukan delete kepada vehicle dengan ID 14. Oke, hasilnya true. Message-nya vehicle berhasil dihapus. Dan coba kita lihat sekarang. Ini kita refresh. Dan ID 14 sudah berhasil dihapus. Serta di sistem juga sudah berhasil dihapus. Oke, jadi metode delete-nya sudah berhasil. Oke, untuk penjelasan function delete berdasarkan ID, yang pertama dia bakal nyari data vehicle di tabel vehicle. Jika tidak ketemu maka akan status error dengan return 404 not found. Jika ada dia bakal ngedelete tabel tersebut, data tersebut, dan responnya seperti ini, seperti contoh tadi. Oke, untuk sekarang metode put ya. Oke, di sini ada metode put untuk booking update berdasarkan ID. Pertama kita lihat bookingnya dulu. Oke, di sini sudah ada booking dengan ID 42 dengan status masih pending. Kalau dalam metode booking ya, dia bakal mencari data dari tabel booking, lalu jika tidak ditemukan pesan error, dan jika statusnya bukan pending maka pesan error juga, karena hanya booking dengan status pending yang bisa di cancel. Selanjutnya jika kedua ini tidak terpenuhi, yang artinya bookingnya ada dan juga statusnya pending, akan diupdate kolom status menjadi cancel dan mereturn respon true dan berhasil di cancel. Oke, di sini sudah di admin sudah terlihat ada satu request booking dengan node ya untuk tes API. Oke, bisa langsung ubah put. Oke, booking slash update. ID-nya kita lihat dulu, ID 42. Maka bisa di send dan berhasil, tes result berhasil. Statusnya true, booking berhasil diupdate dan statusnya sudah diupdate menjadi cancelled ya, sesuai dengan ID 42 dan juga notes yang tadi. Kita lihat pada status di admin. Oke, sudah status kontrolnya bernilai cancelled by user. Dan jika dilihat di database maka status sudah berubah menjadi cancel. Oke, mungkin segitu saja video pengetesan REST API dari sistem saya untuk metode get, post, delete, dan juga put. Terima kasih.